Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yolanda. Saya Bakti Saudi. Perkenalkan, nama saya Isam Hamoli. Perkenalkan, nama saya Sinta. Assalamualaikum. Macam tak betul je budak ni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini bermaksud ingin mewawancarai Mas tentang profesi yang sedang Mas jalani sekarang. Apakah Mas bersedia? Siap, bersedia. Oke, baiklah. Apa yang perlu diwawancarai ini? Langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana awal Mas masuk ke bidang fotografi ini? Kalau untuk awal dulu sebenarnya karena suka melihat gambar bagus. Jadi ketika melihat gambar bagus, kayak seakan-akan pingin punya karya seperti itu. Nah, gimana caranya? Nyobalah bergaul sama kawan-kawan. Ternyata dari fotografi itulah kita bisa menciptakan gambar-gambar. Nah, seperti itulah. Jadi hampir dibilang kita hobi awalnya itu. Baiklah, lanjut. Sudah berapa lama menekuni profesi ini? Kalau untuk lamanya, kalau untuk fokus ke fotografi udah mulai 2014. Jadi 2014 lalu udah mulai memegang kamera yang lebih serius lah. Tapi sebelumnya udah suka kalau fotografi. Sebelumnya, tapi lebih ke fokusnya, lebih ke ininya 2014. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus dihindari saat pengambilan gambar? Kalau untuk pengambilan gambar yang harus dihindari tergantung kita mau ngambil gambar apa. Seumpama kalau pemandangan yang jelas jangan sampai ada objek yang bocor. Seumpama mengambil gambar rumah, otomatis kan komposisi itu harus ada, atau mengambil objek semuanya model. Nah, jangan sampai ada orang di belakang yang harusnya tidak ada di gambar itu. Nah, itu harus dihindari. Oke, lanjut. Apa saja yang harus dikuasai sebagai fotografer? Kalau dikuasai, semua itu harus dikuasai, terutama dari pencahayaan. Nah, pencahayaan itu paling inti. Kalau kita ngambil fotografi, kalau cahaya kita nggak masuk, nah kita kan nggak dapat gambarnya seperti apa. Nah, itu paling utama pencahayaan. Nomor 2, komposisi yang kita ambil. Komposisi itu contohnya gambar yang harus diambilnya seperti ini, tapi kita ngambilnya jangan sampai terpotong. Nah, itu harusnya orang diambil itu seluruh badan, jangan sampai tangannya itu terpotong. Nah, itu harus diperhatikan. Baiklah. Lanjut, apakah dalam pengambilan gambar menggunakan teknik tertentu agar menghasilkan gambar yang bagus? Oh, itu pasti. Jadi kalau gambar itu nggak asal kita ngambil dari sini. Ada objek dari angel semuanya. Angel dari atas, bawah, itu semua udah ada tekniknya sendiri-sendiri. Kalau menjelaskan teknik panjang itu nanti. Oke. Lalu, apa yang paling Mas suka tentang profesi ini? Kalau yang paling suka yaitu kita bisa menghasilkan karya. Nah, karya dari menghasilkan karya dari cahaya lensa atau apa. Jadi semuanya kita mendapatkan gambar yang bagus. Orang memandang kan gambar itu bagus. Nah, orang senang melihat, kita lebih senang lagi. Nah, seperti itu. Kan tadi yang disukai, lalu yang nggak disukai tentang profesi ini tuh apa? Kalau yang nggak disukai tentang profesi ini, apa ya? Selama ini sih belum pernah ya kalau yang nggak disukai ini. Soalnya kita udah hobi sih di situ. Jadi kalau yang nggak disukai itu hampir dibilang nggak ada, hampir dibilang. Yang nggak disukai ketika nanti karya kita diambil orang lain. Nah, itu jelas pasti kita tidak disuka. Rio. Lalu mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Berapa sih pemasukan Mas dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan? Pemasukan maksudnya ini pemasukan dalam artian Artinya pendapatan. penghasilan. Iya. Penghasilan dari fotografi sebenarnya tidak tentu. Kadang-kala naik turun, lebih rame-rame, kadang dalam 1 bulan bisa mencapai lebih dari 10 juta. Dan ketika lagi turun bahkan 5 juta ada. Seperti itu. Itu untuk
fotografi weddingnya. Tapi kalau di luar wedding nanti ada lain lagi. Soalnya profesi wedding, acara dan lain-lain itu berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Oke. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.